Amin. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Haleluya. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Tahukah saudara kenapa kita bangga punya Tuhan Yesus? Yang pertama, karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Yang kedua, karena Tuhan Yesus menyediakan sorga buat saudara dan saya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengaruniakan Roh Kudus-Nya agar kita tidak berjalan seorang diri. Dia bersama-sama dengan kita. Dia menuntun langkah kita. Dia membawa kita masuk dalam seluruh penggenapan dan rencananya yang ajaib. Sekali lagi taruh tangan kanan kita di dada. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, aku bangga punya dirimu. Amin. Yes. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing pagi hari ini. Kita akan kembali belajar firman Tuhan dalam Keluaran pasal 34. Di ayat 22 sampai dengan ayat 24. By the way, saya informasikan, jangan sampai nanti udah keburu ada yang keluar, bahwa besok, ya kan, karena besok ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka ibadah doa pagi online saya tiadakan Bapak Ibu, karena kita akan beribadah di gereja lokal kita masing-masing tentunya, ya kan. Tetapi renungan singkat dalam YouTube channel saya, dalam program Bible and Coffee, tetap saya bagikan, tetap ada. Jadi Bapak Ibu bisa ambil renungan di sana, bisa memulai hari-hari Bapak Ibu dengan merenungkan firman Tuhan. Tapi untuk doa pagi online pada saat besok pagi live tidak diadakan, karena kita akan kembali beribadah di gereja lokal kita masing-masing. Kembali di doa pagi kembali diadakan hari Jumatnya, berarti ya. Hari Jumat tanggal 19 Mei berarti kita kembali adakan. Besok tidak diadakan ya. Itu yang pertama pengumuman. Yang kedua, mulai hari Jumat sampai 10 hari ke depan, gereja yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan di Bandung ini mengadakan ibadah 10 days anointing, ya kan, atau 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kita sedang tidak menantikan Roh Kudus lagi karena kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi kita memperingati peristiwa loteng Yerusalem di mana murid-murid menantikan Tuhan, murid-murid menantikan Roh Kudus dicurahkan di sana dan dipenuhi dengan kuasa. Dan ini yang kita ambil momennya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, agar di hari-hari terakhir ini kita lebih diperlengkapi lagi, lebih lagi tinggal dalam tuntunan. Karena Alkitab katakan bahwa kita yang hidup, kita yang sudah hidup karena Roh Kudus, maka kita juga harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan yang mau bergabung, karena ibadah ini saya adakan secara online. 10 days anointing ini atau 10 hari pencurahan dari hari Jumat tanggal 19 Mei sampai dengan 28 Mei, saudaraku, berarti tepat 10 hari. Dan itu kita adakan secara online melalui Zoom, hanya melalui Zoom ya. Untuk Bapak Ibu yang mau bergabung, kita adakan juga doa puasa di setiap harinya. Untuk bagaimana cara berpuasa, Bapak Ibu bisa DM saya nanti atau bisa WhatsApp saya, sehingga saya bisa menjelaskan apa yang harus kita siapkan ya. Jadi ini sebagai informasi buat teman-teman yang mau bergabung. Tapi biasanya di gereja-gereja lokal, Bapak Ibu juga biasanya ada yang meniadakan 10 days anointing. Silakan bergabung di gereja-gereja lokal Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini Keluaran pasal 34, Keluaran pasal 34 ayat 22 sampai dengan ayat 24 ya. Ayat 22 sampai dengan ayat 24. Firman Tuhan bilang begini, hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhan Allah Israel. Sebab, perhatikan ayat 24, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu, iya kan, dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi, haleluya, untuk menghadap kehadirat Tuhan Allahmu. 3 kali stop.
Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita betapa dahsyatnya ibadah yang ada. Ini pesan yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Bahwa dalam kita beribadah, Tuhan tidaklah akan berhutang terhadap setiap janji-janjinya. Ada janji yang Tuhan berikan tatkala saudara dan saya datang beribadah kepada Tuhan. Makanya dalam ibadah kita, ya kan, dalam ibadah-ibadah kita nggak usah kejar berkat lagi. Berkat nggak udah pasti dapat ketika engkau datang beribadah. Jadi bukan itu esensi kita beribadah. Sama-sama bilang sama saya beribadah bukan cari berkat. Karena berkat sudah saya terima ketika saya beribadah. Jadi ngapain saya cari lagi? Sampai sini ngerti saudara ya? Makanya di ayat 24 dibilang firman Tuhan begitu. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu. Bayangkan ada perlindungan Tuhan, ada promosi Tuhan, ada perluasan kapasitas yang Tuhan berikan. Dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu. Aman, tenang, damai, tentram. Buat orang-orang yang beribadah, saya mau ajak setiap kita agar kita mengerti konsep ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Bahwa kita beribadah bukan cari berkat. Ya, karena dengan engkau beribadah, automatically engkau akan diberkati. Jadi sama, kalau kita makan otomatis kita kenyang. Kita minum otomatis kita kehilangan dahaga. Gak ada lagi dahaga, haus dalam diri kita. Itu secara otomatis, engkau gak usah cari lagi hal itu. Karena itu udah pasti digenapi. Sama-sama bilang sama saya, sudah pasti digenapi. Ketik di kolom komentar, sudah pasti digenapi. Jadi dalam kita beribadah untuk apa? Ini yang saya mau bagikan pagi hari ini buat setiap kita. Kita beribadah bukan lagi mencari berkat. Karena berkat otomatis engkau terima ketika engkau beribadah kepada Tuhan. Makanya selanjutnya dikatakan dalam Keluaran 23, Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 sampai dengan 28. Coba lihat. Keluaran 23 ayat 25 sampai dengan 28. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Dan aku, kata Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Engkau beribadah kepada Tuhan, ini yang kau dapati. Itu sebabnya ketika engkau beribadah kepada Tuhan, fokusmu, tujuanmu bukan lagi cari itu. Sampai sini ngerti kan saudara? Bukan lagi cari berkat, bukan lagi cari mujizat, bukan lagi cari kesembuhan. No, itu udah pasti keterima ketika engkau beribadah. Berarti ada sesuatu yang salah kalau kita sampai cari hal-hal yang otomatis sudah kita terima. Ayat selanjutnya, ayat 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku, kata firman Tuhan, akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Wow, ayat 28 yang terakhir. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanan, orang Het di depanmu. Ada berkat perlindungan, ada berkat damai sejahtera, ada berkat kasih karunia Tuhan tatkala engkau datang beribadah. Itu sebabnya ketika kita mau datang beribadah, tidak usah lagi cari itu. Amin. Lalu yang kita cari apa? Inilah yang kita datang. Tujuan kita datang beribadah kepada Tuhan bukan lagi bersifat transaksional. Saya beribadah ya Tuhan, Tuhan berkati ya saya. Itu nggak usah diomongin. Tuhan udah pasti memberkati, itu firman kok. Sama-sama bilang sama saya, itu firmannya. Apa yang keluar dari mulutku, kata Allah, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku katakan dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Kalau Tuhan bilang dalam engkau beribadah engkau akan diberkati, itu yang akan kau terima. Berarti tujuan kita datang beribadah bukan lagi untuk itu. Ngapain cari sesuatu yang sudah pasti engkau terima? Sehingga akhirnya motivasimu datang beribadah udah salah. Udah salah. Sifatnya transaksional. Tuhan saya udah kasih ya, sekarang mana yang Tuhan akan berikan dalam hidup saya? Tuhan saya udah kasih ya, sekarang giliran Tuhan pulihkan rumah tangga saya.
Giliran Tuhan sedang proses memang rumah tanggamu, engkau kecewa. Mana katanya Tuhan diberkati, rumah tangga dipulihkan. Karena tujuan kita cari Tuhan salah. Ingat, Tuhan lihat hati loh saudara. Apa tujuan kita datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan tahu. Itu sebabnya jangan sampai apa yang kita dalam hati kita kebaca oleh Tuhan, dan akhirnya Tuhan lihat, waduh, ini anak salah nih fokusnya datang ke rumah gua. Nah, saya pelajari saudara, beribadah kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan yang pertama kita beribadah kepada Tuhan. Kita jelas udah nggak ngomongin berkat lagi. Kita udah nggak ngomongin, karena itu udah pasti engkau terima. Engkau dijaga, firman Tuhan katakan diluputkan dari segala mara bahaya. Engkau dijaga di dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan engkau dipagari. Lalu kalau saya beribadah untuk apa? Yang pertama, kita beribadah untuk mengucap syukur sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, untuk bersyukur. Bukan lagi untuk minta berkat, tetapi untuk bersyukur. Tuhan, terima kasih. Saya datang kepada Tuhan, saya berterima kasih karena saya sudah diselamatkan, saya sudah ditebus, udah menerima banyak kebaikan Tuhan. Saya datang sama Tuhan. Jangan sampai kita jadi sama seperti 9 di antara 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Sudah mengalami kesembuhan, tapi tidak datang kembali sama Tuhan. Hanya satu yang datang. Kemarin saya sudah bagikan tentang hal ini. Sulit untuk bersyukur. Kenapa? Karena fokusnya itu bukan berterima kasih sama Tuhan, tapi fokusnya kesembuhan. Sehingga ketika dapat lari, gitu loh saudara. Udah dapat kabur. Ya orang tujuannya itu kok. Tapi yang satu ini kan beda, dia datang karena memang dia tahu. Sadar diri, saya udah disembuhkan, saya udah dipulihkan, saya udah diselamatkan. Ya, saya datanglah berterima kasih. Kayak saudara dapat sesuatu yang tidak saudara pikirkan sebelumnya. Apa respon saudara? Nggak mungkin saudara tinggalkan orang tersebut kan? Nggak ada ucapan terima kasih. Minimal kita datang ke rumahnya, kita bilang terima kasih ya, kamu sudah kasih ini sama saya. Ini contoh sederhana kepada manusia. Apalagi kita menyadari, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah selamatkan kita. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena amal ibadah kita, tetapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Terus kita datang sama Tuhan, kita minta kesembuhan, mujizat, kita minta yang lain-lain. Minimal engkau terima kasih dululah sama Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya harus berterima kasih kepada Tuhan. Ayo, ketik di kolom komentar ya. Jadi yang pertama saya pelajari, kita beribadah kepada Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena kita sudah ditebus dan diselamatkan. Itu alasan kita datang beribadah. Ingat peristiwa di mana bangsa Israel diselamatkan Tuhan dari tanah Mesir, dari tangan Firaun. Lihat dalam Keluaran 8 ayat yang pertama, saudaraku. Keluaran pasal yang ke-8 ayat pertama. Apa firman Tuhan katakan di sana? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya tujuan Tuhan membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan tanah Mesir, supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan, supaya mereka keluar dan mereka beribadah. Nah sekarang masalahnya banyak anak-anak Tuhan udah diselamatkan, udah ditolong, udah diberkati, lupa beribadah. Jadi 9 di antara 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus. Miris. Ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi anak-anak Tuhan yang tahu diri lah. Udah terlalu banyak kok. Bahkan ada hal-hal yang tidak kita doakan Tuhan kasih sama kita. Masakan kita nggak mau datang bersyukur sama Tuhan? Masakan kita nggak mau datang berterima kasih sama Tuhan? Kita komplain, justru kita mengeluh hanya karena satu doa yang belum sampai ini dijawab Tuhan sampai saat ini. Kita melupakan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan. Ya, jadi yang pertama, kita beribadah karena kita sudah ditebus dan diselamatkan. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, sebagai bentuk ucapan rasa syukur. Tuhan, terima kasih, aku sudah diselamatkan. Tuhan, terima kasih, aku sudah dipelihara. Tuhan, terima kasih, aku sudah ditolong. Jadi bukan lagi untuk
dapatkan sesuatu, tapi untuk memberikan sesuatu. Ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, yang kedua, kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Yang pertama, karena kita sudah ditebus dan diselamatkan, kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita beribadah karena dalam ibadah kita diajar dan dididik. Ya, dalam ibadah kita diajar dan dididik. Saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa kita diajar dan dididik? Karena dilatih untuk melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Ya, baik Yesaya 34 ayat 7 maupun Roma 11 ayat 36 mengajarkan kepada setiap kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Berarti kita beribadah agar nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Sesimpel itu. Ya, jadi kita beribadah bukan lagi cari berkat, kita beribadah fokusnya mesti benar, bukan lagi cari mujizat, cari kesembuhan. Itu nggak usah dicari, otomatis engkau terima. Karena itu janji Tuhan. Selama engkau beribadah, makan minummu diberkati, sakit penyakit dijauhkan daripadamu, itu janji. Nggak usah engkau kejar. Namanya janji pasti digenapi, kecuali engkau meragukan janji Tuhan. Tapi saya percaya kita anak-anak Tuhan di tempat ini nggak ada yang meragukan janji Tuhan. Amin. Kita percaya kok apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Dan yang Tuhan janjikan adalah selama engkau beribadah, selama engkau datang kepadaku, maka engkau aman, engkau dijaga, engkau dilindungi. Itu yang sudah engkau terima. Berarti ketika aku datang kepada Tuhan untuk beribadah, bukan lagi itu yang aku cari, karena itu otomatis sudah aku dapati ketika aku beribadah. Tapi saat yang aku udah benar, aku datang beribadah, saat ini aku dapat rasa ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Karena aku sudah diselamatkan. Karena aku sudah ditebus. Berterima kasih sama Tuhan. Yang kedua, kita datang beribadah kepada Tuhan karena dalam ibadah kita dididik. Kita dilatih. Makanya Alkitab katakan jangan kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Kenapa? Karena dalam ibadah kita ketemu bersekutu, saudara. Kita dikuatkan satu dengan yang lain. Ketika kita mendalami firman Tuhan, kita dapatkan sesuatu yang menguatkan hati kita. Karena firman itu menguatkan iman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Dalam ibadah kita mendengarkan firman. Disitulah kita dikuatkan. Di situ kita dituntun. Di situ kita diarahkan. Jadi jangan menjauhkan diri dari peribadahan, saudaraku. Baik ibadah online yang ada maupun ibadah onsite, ayo gabung. Karena dalam setiap kali kita beribadah ada yang kita dapati gitu loh. Kita kehilangan pengharapan, datang beribadah kita dapatkan pengharapan dari Tuhan tatkala kita dengarkan firman Tuhan. Karena Alkitab bilang begini, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setiap kali kita beribadah datang sama Tuhan, kita mendapatkan cahaya, diterangi langkah hidup kita. Sehingga kita nggak salah arah, kita nggak salah melangkah, saudara. Ya, jadi yang pertama kita beribadah kepada Tuhan bukan lagi kejar berkat, kejar mujizat, no. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita bersyukur sudah ditebus dan diselamatkan. Kita beribadah kepada Tuhan yang kedua karena dalam ibadah kita diajar dan dididik dalam segala hal. Dan yang ketiga yang terakhir kita beribadah kepada Tuhan karena dunia hari-hari ini jahat. Karena dunia jahat dan dalam ibadah kita dibuat agar tetap kuat menjalani hidup ini. Makanya orang yang gak lagi ibadah itu gampang sekali ikut arus. Gampang sekali kecewa. Karena apa? Karena akar pahit. Karena luka. Dan yang bisa memulihkan itu cuma Tuhan. Tetapi bagaimana bisa dipulihkan oleh Tuhan kalau engkau tidak pernah datang beribadah kepada Tuhan? Ya. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang ketiga, kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena dunia adalah dunia yang jahat. Gak mudah, karena Tuhan Yesus bilang kita seperti domba ditaruh di tengah-tengah kawanan serigala. Bayangkan. Dengan kita beribadah kepada Tuhan, kita sedang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan membuat kegentaran di sekeliling kita. Tuhan yang akan menghalau setiap musuh-musuh kita. Karena itu jangan hidup jauh-jauh dari Tuhan. Jangan beranggapan, oh aku udah bisa ini, aku udah punya ini, terus engkau jauh dari Tuhan. Selesai hidup lo. Kalau bahasa gaulnya, kelar. Karena di luar Yesus kita gak bisa buat apa-apa. Yesus bilang barang siapa tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalamnya, maka engkau akan menghasilkan buah. Sebab di luar aku, kata Yesus, kamu tidak menghasilkan apa-apa. Saudara dikasih dalam Tuhan,
Hanya dalam Yesus kita menghasilkan buah. Hanya dalam Yesus kita dapatkan kekuatan. Dan ketika kita beribadah kepada Tuhan, ada kekuatan yang diberikan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Betul, sampai hari ini kita masih mengalami pergumulan. Masih sampai hari ini kita masih mengalami tantangan hidup, badai kehidupan. Kita datang beribadah kepada Tuhan, kita di-charge sama seperti handphone yang udah lowbat, kena listrik, dicolok sambungannya. Kita naik lagi, up lagi, beriman lagi, berharap lagi, percaya lagi. Sehingga akhirnya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Ya, hari ini 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan, baik ibadah online maupun ibadah onsite. Kita bukan lagi anak-anak rohani, kita udah dewasa rohani. Anak-anak rohani hanya mencari sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Engkau datang beribadah kepada Tuhan, kau cari mujizat, kau cari kesembuhan, kau cari berkat. No, itu nggak usah dicari, itu sudah engkau terima. Sama-sama bilang sama saya, sudah saya terima. Ketik di kolom komentar, sudah saya terima. Dalam nama Yesus terjadi sesuai dengan imanmu. Kita sudah terima kok, janjinya ya dan amin. Selama engkau beribadah, ini dan itu engkau akan dapati. Dan itu nggak usah kita cari lagi, itu udah otomatis. Dampak dari engkau ibadah itu yang kau dapatkan. Berarti setelah ketika kita akan beribadah, fokus kita datang beribadah untuk apa? Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, bersyukur sama Tuhan karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah ditebus, kita sudah dibayar dengan darah yang mahal. Kita datang berterima kasih. Yang kedua, kita beribadah kepada Tuhan karena dalam ibadah kita diajar dan dididik. Dalam kebenaran firman Tuhan kita didewasakan untuk bertumbuh, tidak lagi menjadi anak-anak rohani. Dan yang ketiga, dalam ibadah kita dikuatkan untuk menghadapi dunia yang semakin jahat ini, agar tetap kuat dan tetap berdiri tegak menghadapi setiap badai kehidupan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Oh, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami sudah menerima berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Tuhan yang meluputkan kami dari segala yang jahat. Selama kami beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati roti dan makanan kami, air, minuman kami. Kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan yang memagari kami, Tuhan yang meluputkan kami dari segala yang jahat. Tuhan yang meluaskan setiap daerah kami. Itu sebabnya kami bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah fokus hidup kami, tujuan, motivasi dalam kami beribadah adalah berkenan di hati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini, biarlah mulai hari ini kami menjadi dewasa dalam pengertian tentang kami beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika kami beribadah kepada Tuhan, Tuhan dapati motivasi kami berkenan. Bapa, hamba berdoa, menyerahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini dalam nama Yesus. Biar kasih setia kuasa Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Tatkala kami merenungkan firman Tuhan, tatkala kami mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada, oh sungguh kami dapatkan kekuatan untuk tetap terus berdiri tegak menghadapi setiap badai kehidupan. Kami percaya Tuhan Yesus ada bagi kami. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada bagi kami. Tuhan meluputkan kami dari segala yang jahat. Dan Tuhan memimpin hidup kami masuk dalam seluruh rencana Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa pagi hari ini membawa setiap pokok-pokok doa kami umat Tuhan. Baik mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar ya Tuhan, maupun mereka yang menitipkan pokok-pokok doa melalui chat di DM yang dikirimkan kepada gereja Tuhan. Kami satukan hati kami berdoa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan ada bagi setiap kami. Kami membawa pokok-pokok doa kami dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan mendengar setiap doa seru kami. Tapi biarlah hati kami selalu melekat kepada Tuhan dan belajar bersyukur buat setiap keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi secara online. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, lawatan Tuhan ada bagi masing-masing kami. Kami hidup memuliakan nama Tuhan. Berkati sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini apa yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Rumah tangga dari anak-anak Tuhan diberkati. Rumah tangga anak-anak Tuhan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Masa muda anak-anak Tuhan, orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi ini diberkati hari depan mereka.
mereka. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang sakit tergenapi firman-Mu Tuhan, maka dijauhkan sakit penyakit itu daripada tubuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pekerjaan anak-anak Tuhan diberkati, usaha mereka diberkati Tuhan. Karena kami datang beribadah kepada Tuhan, kami percaya makan minum pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati. Bahkan apapun yang kami hari-hari sedang gumuli, Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami tetap terus berjalan maju, melihat anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berdoa buat kota-kota di mana kami tinggal. Diberkatilah kota-kota kami. Aman, damai, tentram. Bahkan setiap niat rancangan orang jahat terhadap kota kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami Indonesia, selamatkan ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus biarlah dituntun, diterangi dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Berkat-Mu ada atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Bahwa Engkau yang menyingkapkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Panglima TNI Kapolri beserta jajarannya, bahkan para gubernur, para bupati, para wali kota, bersama dengan camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami, diberkati dengan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami. Berkati juga ya Tuhan, setiap niat rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme, oknum-oknum mereka yang menyusahkan anak-anak Tuhan beribadah di bangsa ini, kami sepakat mendoakan mereka dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan melawat mereka, menyelamatkan mereka, menuntun mereka dalam seluruh terang-terang jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Kami berdoa di tahun 2024 bangsa kami akan mengadakan pemilihan umum Tuhan. Kami berdoa dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami aman, bangsa kami damai, bangsa kami diberkati Tuhan. Dan kami berdoa sehingga 2024 pemilihan umum berlangsung tertib, berlangsung damai, jujur, adil, ada dalam kehidupan pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang bekerja baik KPU, KPUD, kami berdoa Bawaslu daerah, dalam nama Yesus biarlah Tuhan tolong mereka sehingga dengan roh takut dan gentar akan Tuhan mereka bekerja dengan jujur dan adil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang ada dalam hari-hari hidup kami. Tuhan yang menetapkan langkah kami, menuntun hidup kami untuk kami selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Hari ini menjadi hari yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima. Terjadi di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita Rabu 17 Mei selesai. Saya besok pagi tidak mengadakan doa pagi online, ya kan? Hari Kamis tidak ada, tetapi kita akan mulai kembali di hari Jumat ya. Catat, besok tidak ada, tetapi saya membagikan tetap renungan singkat yang biasa saya bagikan melalui YouTube channel saya dalam program Bible and Coffee. Ada di sana, Bapak Ibu bisa lihat di sana, bisa klik tombol loncengnya, bisa subscribe sehingga Bapak Ibu bisa mendukung pelayanan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan ya. Seperti saya sudah sampaikan juga, selama 10 hari ke depan mulai tanggal 19 sampai dengan 28 Mei gereja kita mengadakan secara online ibadah 10 days anointing, tapi khusus di Zoom saja. Karena itu bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung, Bapak Ibu bisa minta linknya, DM ke saya atau WhatsApp ke saya dengan kontak-kontak yang sudah ada, sehingga kita bisa sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, doa saya menyertai kita semua. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.